Ya, bab 3. Tadi bab 2 ya. Integrasi iman, Islam, ihsan. Pembentukan ihsan kamil. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Pertama, iman. Iman itu berasal dari kata amana yu'minu imanan. Artinya percaya, tunduk, tentram, tenang, patuh. Itu iman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang tunduk, orang yang percaya, orang yang tentram, orang yang patuh. Kalau Imam Ghazali mendefinisikan sebagai iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tuh. Jadi bukan hanya diucap, tapi dia harus yakin, dibenarkan dalam hatinya. Tasdik bil qalbi, benarkan dalam hati. Wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, ngaku beriman tapi nggak sholat, nggak beriman itu. Ya, ngaku beriman tapi suka ngegibah, gunjing, memfitnah, nggak beriman itu kan gitu. Hanya harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Berat iman itu ya. Pembagiannya ada di akidah Islamiyah, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, kodok dan kodar. Ya, kalau udah hafal lah dari SD itu rukun iman. Yang kedua Islam. Islam berasal dari kata aslama, islimu, islaman. Artinya Islam itu damai, sejahtera, selamat, patuh juga, berserah diri. Islam. Orang Islam itu adalah orang yang sejahtera, orang yang damai, orang yang patuh, orang yang berserah diri. Pada siapa? Ya, kepada Allah. Sedangkan menurut Islam, menurut istilah, itu penyerahan diri atau ketundukan kepada Allah, seorang hamba kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau orang Islam tidak melaksanakan perintah Allah, ya Islam KTP namanya. Islam cuman pengakuan, tapi nggak diamalkan. Dia sholat, dia puasa, tapi maksiat. Nah, ini juga nggak sempurna keislamannya. Ya, Islam ini ada istilah rukun Islam. Ada 5. Baca 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Jadi urutannya itu ya. Atau salah ini urutannya? Mana yang benar antara zakat dulu atau puasa dulu? Puasa dulu apa zakat dulu? Yang benar. Putra mau jawab? Puasa dulu habis. Puasa dulu baru zakat. Berarti salah Iya, ini. Ya. Sepakat gitu semua. Puasa dulu baru zakat. Ya. Yang benar itu zakat dulu baru puasa. Ya. Itu hadisnya yang mengatakan al-Islamu syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah
Wassaum Ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi urutannya ternyata menurut hadis itu adalah zakat dulu, bukan puasa. Kenapa? Karena zakat itu dibayar nggak harus pas bulan Ramadan, nggak setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan itu kan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kecil, padahal dalam Islam itu yang besar adalah zakat mal. Kalau zakat mal itu bayarnya bukan pas Ramadan, tapi kalau sudah masuk eh, apa haul, jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? 1 tahun. 1 tahun Hijriah. Nah kalau ngitungnya dari bulan Muharram, berarti jatuh temponya Muharram tahun depan, bukan Ramadan. Gitu loh cara ngitung harta. Zakat mal. Zakat pertanian misalnya. Kapan? Ya waktu panen. Namanya panennya pas Ramadan terus, kan enggak? Panen singkong pas bulan Syawal, ya keluarin zakatnya di bulan Syawal. Makanya kenapa zakat ini jadi urutan ketiga, bukan keempat. Kalau kita ngomong zakat itu kan ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Yang bulan Ramadan itu cuma zakat fitrah. Kecil itu mah, cuma 2,5 kilo beras. Yang besar tuh zakat mal. Dalam Islam tuh yang ditekankan tuh justru zakat mal itu sebenarnya. Yang ini banyak enggak menunaikan. Orang Islam pahamnya cuma zakat fitrah. Hanya banyak yang tetap miskin. Yang miskin tetap miskin, yang kaya makin kaya. Karena memahami zakat ini salah. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Asal katanya, ahsana yuhsinu ihsana. Ya, berbuat baik. Jadi, para ulama menggolongkan 4. Menggolongkan 4 ihsan. Ihsan kepada Allah, pada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan kepada sesama makhluk. Itu rukun ihsan. Rukun ihsan. Rukun iman 6. Rukun Islam 5. Rukun ihsan 4. Ingat-ingat ya. Berdasarkan hadis Nabi, dalam kisah jawaban Nabi kepada Jibril, itu bertanya tentang ihsan. Nabi ditanya sama malaikat Jibril, apa itu ihsan? Mahwal ihsan? Kata Jibril. Kata Nabi, antak budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innallaha yaraka fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Wow, itu ihsan dalam ibadah itu. Maksudnya merasa betul diawasi oleh Allah. Sampai-sampai merasa kita tuh melihat Allah. Padahal kita nggak bisa melihat Allah kan. Nah, karena kita nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa semua langkah hidup kita di dunia ini adalah diawasi oleh Allah. Allah tuh melihat kita walaupun dalam kegelapan malam, ya itu masih kelihatan. Jangankan kita, makhluk yang paling kecil misalnya semut hitam di balik batu yang hitam, di tengah malam gelap gulita, di tengah hutan rimba, lebay banget bahasa. Itu Allah tetap melihat. Apalagi kita. Nah, Islam, iman, dan ihsan itu merupakan satu kesatuan. Jadi Islam adalah satu-satunya agama
yang diakui di sisi Allah, inna dina indallahi Islam. Sedangkan iman adalah keyakinan menjadi dasar akidah Islam. Kemudian pelaksanaannya ya itu dengan cara ihsan. Pelaksanaannya ibadah itu dengan cara ihsan. Jadi udah satu kesatuan. Nah, pendekatan diri kepada Allah barometernya nanti adalah keimanan dan ketakwaan. Nggak mungkin kita disebut beriman dan bertakwa kalau tidak berislam, apalagi tidak punya ihsan. Ibadahnya ngawur. Jadi iman mustahil tanpa ihsan, mustahil tanpa iman. Dan iman pun tidak terwujud tanpa adanya Islam. Karakteristik insan kamil. Ya, secara harfiah insan kamil itu manusia yang sempurna. Insan manusia kamil sempurna. Ciri-cirinya itu kesempurnaan mental ya, bukan fisik. Kalau fisik bisa jadi nggak sempurna, tapi secara mentalnya dia normal. Bahkan dia lebih baik dari orang yang cacat sekalipun. Kayak insan kamil nggak pantas disematkan kepada orang yang sehat secara fisik, tapi mentalnya kurang. Justru orang yang fisiknya nggak sehat, tapi secara mental bagus, dia bisa dinamakan insan kamil. Itu di hadapan Allah itu kan bukan fisik, tapi karena ketinggian ruhiyahnya. Ini menurut Abu Dinata dalam buku Akhlak Tasawuf. Ciri-ciri insan kamil itu pertama berfungsi akalnya secara optimal, yakni akal yang berfungsi itu dapat mengetahui segala perbuatan yang baik, adil, jujur. Jadi hati nuraninya itu bersih. Dia bisa menanyakan dari dalam dirinya, perbuatannya itu salah apa, menyimpang. Itu hati nuraninya bisa menjawab. Ya, misalnya kalian menerima hadiah sesuatu dari seseorang. Ya, kalau orang yang nggak mau tahu itu kan terima-terima aja. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, dia bertanya, apa maksudnya dia ngasih ini? Tujuannya apa? Dari mana sumbernya? Nah, berpengaruh nanti dalam kehidupannya harta yang dia konsumsi itu. Kan banyak sekarang anggota dewan kayak gitu kan, dapat apa tuh namanya, kiriman lebaran tuh, parcel-parcel dari para pengusaha. Nggak nanya itu dari mana sumbernya. Bahkan bukan hanya parcel itu, THR, amplop, si uang. Nggak nanya dari mana untuk apa, terima aja. Itu kan nggak, hati nuraninya nggak bersih. Yang haram aja dihantam, apalagi yang nggak jelas kayak gitu. Halal haram hantam. Jadi menurut Ibnu Sina, intuisinya itu tidak berfungsi. Udah nggak mau lagi, hati nuraninya itu tertutup dengan kotoran. Kotorannya dari mana? Ya dari dosa-dosa yang dia lakukan. Semakin banyak dia melakukan dosa, semakin tertutup hati nuraninya. Ketiga, mampu menciptakan budaya. Ya, orang yang insan kamil tadi adalah insan yang berbudaya. Budaya
itu landasannya harus Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan karena kemajuan suatu negara itu. Ya, negara bisa maju tapi nggak berbudaya menurut Islam. Karena menentang hukum Allah itu nggak berbudaya. Keempat, menghiasi diri dari sifat-sifat ketuhanan. Ya, sifat-sifat ketuhanan baik kan, penyantun, penyayang, penyabar, itu sifat-sifat ketuhanan. Nah, kita mewarisi sifat-sifat ketuhanan itu, ya, insan kamil. Dan manusia juga sebagai khalifah itu merupakan gambaran yang ideal. Ya, kenapa kita diberi tugas tambahan oleh Allah jadi khalifah? Karena kita dipilih oleh Allah bisa menjadi manusia yang sempurna tadi, bisa jadi insan kamil. Makanya khalifah ini nggak diserahkan kepada makhluk lain selain manusia oleh Allah. Peradaban keempat, ya, beradab mengandung pengertian tata krama, perilaku, sopan santun. Dalam bahasa Inggris apa kemarin? Civilization. Segenap perilaku, sopan santun, tata krama diwujudkan oleh umat Islam. Baik dalam bidang politik, ada nggak tata kramanya? Ya, kalau kita lihat di televisi sekarang, nggak keruan perpolitikan di Indonesia. Banyak yang sikut sana, sikut sini. Ya, yang penting dapat dukungan, nggak penting lagi itu halal haram. Alhamdulillah. Padahal politik itu salah satu ajaran Islam, mulia sekali. Ya, jangan salahkan politiknya, orangnya. Ada yang berpendapat politik itu kotor, bukan politiknya yang kotor, tapi orangnya itu yang kotor yang bermain politik. Politik itu suci, bersih kalau dia dilandaskan dengan ajaran Islam. Ekonomi, ekonomi juga banyak riba, ya, rentenir. Padahal ekonomi yang bagus adalah ekonomi yang Islami. Ya, kalau di Indonesia ini ada masih 50-50 lah pelaksanaannya ekonominya. Ada bank-bank syariah, ada bank-bank yang ribawi, bank-bank konvensional, bank-bank ribawi. Kita tahu kalian ini pada punya rekening yang bank syariah atau bank yang ribawi. Secara sosial, hubungan di masyarakat juga. Masih ada nggak kesirikan-kesirikan di tengah masyarakat? Itu perlu diluruskan secara ajaran Islam. Jangan sampai ada budaya yang menentang ajaran Allah, bahkan melanggar aturan Allah. Ini konsep dasar menurut hadis, ya. Ini sabda Nabi tentang peradaban. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Apabila mati anak cucu Adam, terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi 3 amalan itu yang dimaksud, ya. Yang pertama sedekah jariah itu peninggalan seorang yang diniatkan untuk kebaikan. Sedekah jariah, ya, itu yang terus mengalir walaupun kita udah mati, pahalanya nggak terputus sampai akhir zaman. Kalian wakaf tanah untuk kepentingan pendidikan, pesantren, masjid, kuburan, untuk
kemaslahatan umat yang lain, maka ngalir terus pahalanya. Ya. Atau sedekah yang lain. Kemudian ada 3 pilar atau 3 hal yang jadi pilar tadi. Sedekah, ilmu, dan anak yang soleh tadi. Itu merupakan pilar bangunan peradaban Islam. Kayak ekonominya nanti bisa Islami, ipteknya juga Islami, ya. Kemudian semua itu berjalan secara sesuai aturan Allah. Langsung ke bab 5, membumikan Islam di Indonesia. Kelanjutannya itu yang akulturasi budaya Islam, ya. Jadi sejarah dan perkembangan agama Islam. Maksudnya Islam di Indonesia ini ada jalur utara. Jalur utara itu maksudnya dari Aceh sana, ya. Samudra Pasai itu. Jadi Islam masuk di Indonesia itu dari Samudra Pasai. Itu yang kita kenal dulu, yang membawakan pertama itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, kalau dalam Wali Songo itu wali yang pertama itu. Wali yang pertama kan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu dari Aceh dulu. Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Timur Tengah datang ke Aceh menyebarkan ajaran Islam. Ada jalur selatan. Jalur selatan itu Jawa, ya, maksudnya di bawah itu kan. Lewat Jawa. Jadi Pulau Jawa dulu. Nah, ada kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak, itu kan kerajaan-kerajaan yang tua itu. Itu kerajaan yang membawa juga dari Timur Tengah. Secara garis besar itu melalui perdagangan. Jadi pedagang-pedagang dari Gujarat itu sebenarnya di India, ya. Orang-orang Timur Tengah yang ada di India itu masuk ke Indonesia. Bawa jualan gitu. Tapi sebenarnya misi utama dia itu bukan jualan. Dia menyebarkan ajaran Islam sambil berdagang. Jangan dibalik, ya. Berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Nah, kayaknya agama Islam cuman sambilan. Padahal dia misi utamanya adalah menyebarkan ajaran Islam para pedagang itu. Menyebarkan agama Islam, kemudian sambil berdagang. Jadi saudagar-saudagar Gujarat itu banyak sekali di Indonesia. Lewat pernikahan. Nah, lewat pernikahan juga dari pedagang sebenarnya yang bawa itu. Nah, pedagang-pedagang itu kan sukses. Orang-orang Arab itu kan pintar dagang-dagang, ya. Kaya-kaya rata-rata. Akhirnya putri-putri raja itu pada tertarik sama pedagang. Akhirnya nikah sama para saudagar-saudagar kaya itu. Putri-putri bangsawan. Nah, putri bangsawan kan agamanya masih Hindu. Kemudian diislamkan. Masuk Islam. Jadi dengan pernikahan itu bisa ngerekrut keluarga raja jadi masuk Islam semua. Rajanya Islam. Udah kerajaan itu jadi kerajaan Islam. Itu yang terjadi di Demak gitu kan. Di mana lagi itu? Rambanan sebelah sana itu apa nih? Boko. Pembebasan kasta cara yang ketiga. Karena Islam itu nggak mengenal kasta. Di Indonesia dulu Hindu kan ada kasta Brahma, kasta Siwa, kasta apa itu? Kesatria.
Atria. Yang paling rendah itu Sudra, itu kan. Iya, Pak. Islam nggak kenal, walaupun hitam, legam, jelek, dia paling bertakwa, itulah yang paling mulia kan. Makanya zaman Nabi itu Bilal bin Rabah itu hitam, jelek orang, hitam legam, tapi Nabi sayang betul sama Bilal. Dan dia termasuk penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab, Bilal bin Rabah. Orang hitam, tapi dicintai oleh Nabi. Nah, dalam Islam itu nggak kenal kasta-kasta. Orang kulit putih, kastanya atau tinggi enggak. Lihat pendidikan. Pendidikan itu melalui penyebaran pesantren, ya. Jadi ulama-ulama Timur Tengah dulu mendirikan pesantren. Atau orang Indonesia yang kuliah di Timur Tengah buat sekolah-sekolah kayak Kiai Hashim Muzadi atau Kiai Ahmad Dahlan buat NU Muhammadiyah, ya, Kiai Hasan buat Persis. Banyak pondok pesantren dulu zaman awal-awal pendirian tersebarnya agama Islam. Lewat kesenian. Kalau kesenian itu banyak yang bawakan para wali itu, ya. Sunan Kalijogo itu kan dalang hebat itu. Pagelaran wayang kulit sehari semalam oleh Sunan Kalijogo. Yang nonton sampai beludak. Padahal aslinya wayang itu kan bukan ajaran Islam. Wayang itu ajaran Hindu. Ya, ajaran Hindu wayang itu. Tapi karena udah gandrung di Indonesia ini udah pada seneng wayang, hanya Sunan Kalijogo masukkan ajaran Islam lewat wayang. Makanya aslinya wayang itu kan dulu nggak ada Semar, Gareng, Pitro, Bagong, itu kan nggak ada itu. Itu ajaran Islam. Semar itu bahasa Arab asli Samir. Gareng itu Gari. Pitruk itu Fatruk. Bagong itu Begiar. Bahasa Arab semua itu. Kalau kesini-sini ada istilah Cemeti Kalimosodo. Wah, cemeti itu apa artinya? Pukulan itu, ya. Kalimosodo. Kalimosodo itu kalimat syahadat. Mana ada zaman Hindu dulu wayang pakai cemeti Kalimosodo, kan nggak ada. Itu ajaran Islam yang masuk ke wayang. Untuk kesenian lainnya ada rebana, qasidah. Politik. Pengaruh politik raja itu sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Itu rajanya udah masuk Islam, maka rakyatnya otomatis banyak yang masuk Islam. Itulah jalur politik tuh kayak gitu. Atau hubungan bilateral antar negara-negara. Jadi kerajaan-kerajaan dulu hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Ya, kerajaan Hindu berhubungan dengan kerajaan Islam. Ya, kayak di mana itu? Banten. Banten itu aslinya bukan Islam, tapi bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Kayak diutus Fatahillah. Ya, dulu kan zamannya siapa itu? Raden Kian Santang. Ya, Raden Kian Santang itu kan tokoh Islam yang nyebarin agama Islam di Banten. Padahal kerajaan bapaknya itu bukan Islam, Hindu. Siapa namanya? Bapaknya Kian Santang tuh. Lupa namanya. Nah, kemudian persamaan hak. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu kan bukan Islam. Prabu Siliwangi itu Hindu. Tapi anak-anaknya Islam semua itu. Kian Santang, Rara Santang, siapa lagi? Walang Sungsang, ya. Sungsang. Itu ya, penyebaran agama Islam di Banten dulu kan. Persamaan hak itu juga sama dengan kasta tadi, ya. Jadi
Islam itu menghargai persamaan hak sama Muslim. Jadi nggak dibeda-bedakan. Haknya sama, sesama Muslim. Nah, ini lanjutannya yang akulturasi. Akulturasi itu maksudnya penggabungan dua budaya. Masuknya budaya dari Timur Tengah ke budaya Indonesia. Akhirnya mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu akulturasi budaya. Akulturasi budaya Islam ke budaya Indonesia. Jadi terpengaruh budaya di Indonesia, tapi terus tidak hilang budaya yang ada di Indonesia ini. Nggak hilang 100%. Cuman ada yang nggak sesuai dihilangkan, tapi masih dipertahankan untuk kemurnian budayanya. Ya. Nah, ini banyak kalau yang akulturasi budaya Islam di Indonesia ini sampai hari ini ya. Kita kenal lah. Nanti ada misalnya tari sedati gitu kan. Tari apa yang di Aceh tuh? Tari saman. Tari saman kan itu sebenarnya udah ada di Aceh, tapi terus dipengaruhi oleh budaya Islam. Terus, ini dia ada seni bangunan masjid dan nara. Dulu di Indonesia itu kan rumah ibadah itu ya biasa, nggak ada menaranya, nggak ada kubahnya ya. Bahkan di masjid di Kudus ya, itu kan kubahnya masih ornamen Hindu gitu, tapi dalamnya masjid kan gitu. Jadi ada kesan dulu itu adalah tempat ibadahnya Hindu tapi dirubah jadi masjid. Dipertahankan bentuk aslinya tapi fungsinya jadi masjid. Kayak di Turki itu Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia itu gereja itu. Terus dihancurkan bangunannya gereja. Enggak. Dialih fungsikan aja jadi masjid sekarang gitu. Paling yang dihancurkan yang di dalamnya ada gambar-gambar Yesus itu. Dan disalib-salib itulah baru dihancurkan. Tapi bangunannya enggak. Ya, bangunannya masih kesannya kayak gereja gitu. Tapi di dalamnya ternyata masjid. Masjid Hagia Sophia, gede itu di Turki. Abi dulu hampir ke sana nggak jadi. Karena duitnya nggak cukup. Ini tari seni budaya, tari debus, tari sedati, tari saman, seni sastra itu yang dimasuki budaya dari Islam ada hikayat, ada babat, suluk, wayang tadi termasuknya. Sistem kalender Islami. Nah, sekarang kalender nasional tuh biasanya ada tanggal kecilnya di bawah ya. Itu kalender Islamnya. Gitu. Kalau dulu zaman dulu kan nggak ada sama sekali. Jadi ada tradisi upacara, ada ziarah memperingati hari besar Islam. Dulu nggak ada peringatan hari besar Islam. Adanya ulang tahun, apa acara-acara dalam negara sendiri. Kemudian dipadukan. Yaudah kenapa nggak sekalian diisi dengan muatan yang Islami, peringatan Maulid, Isra Mi'raj. Walaupun asalnya dulu di Timur Tengah nggak ada peringatan-peringatan itu. Karena di Indonesia hobi ngadain acara-acara itu ya udah diadakan. Kayak kalian bisa cari di seluruh dunia ini yang ngadakan peringatan-peringatan Hari Besar Islam tuh nggak ada selain di Indonesia. Malaysia paling ikut-ikut Indonesia. Di Timur Tengah itu nggak ada peringatan-peringatan.
Maulid Nabi itu nggak ada di Arab Saudi, di Mesir, ya, Irak, nggak ada. Tapi di Indonesia ya udah diakulturasi tadi, perpaduan. Yang bab 6-nya persatuan dalam keberagaman. Ragam, plural, pluralisme. Jadi fenomena ini tidak mungkin dihindari. Karena kita manusia ini pasti beda dengan yang lain. Jangankan beda bapak, beda ibu. Satu bapak, satu ibu aja beda. Cobalah kamu bandingin sama adikmu atau kakakmu. Beda kan? Beda cara mikirnya, beda mukanya, paling mirip-mirip aja muka. Jangankan yang lahirnya nggak bareng, yang kembar sekalipun, itu pasti ada bedanya. Maka teori biologi itu mengatakan apa? Tidak ada makhluk yang sama persis di muka bumi ini. Tidak ada satu makhluk yang sama persis, sekalipun kembar identik. Kembar identik itu enggak. Ada nggak yang kembar di sini? Ada, Bi. Siapa itu? Saya, Bi. Oh, dia kembar ya? Iya, Bi. Kalau orang lain susah bisa membedakan, apalagi nggak pernah ketemu. Tapi kalau udah biasa ketemu, apalagi orang tuanya, nah beda. Membedakan gampang. Abyad sama siapa kembarannya? Aswad. Aswad. Emangnya hitam dah. Enggak sih. Abyad kan putih. Iya, Bi. Aswad namanya hitam. Tapi nggak hitam ya. Namanya aja ya. Namanya aja, Bi. Iya. Abi punya ponakan juga gitu, kembar. Sampai sekarang udah kuliah ini Abi nggak bisa bedakan ponakan itu. Ya karena jarang ketemu. Sama betul kayak. Padahal kalau orang tuanya ngatain, gampang betul bedainnya katanya. Nah lah dari senyumnya aja beda. Nah, apalagi senyumnya Abi nggak mau bisa bedain. Itu ya teori biologi itu mengatakan tidak ada makhluk hidup yang sama persis di muka bumi ini. Sekalipun dia kembar. Maka itulah udah sunatullah apa pluralisme ini. Sudah harus seperti itu, makanya tidak usah dipermasalahkan, tapi dipahami aja, ya, dipahami secara benar, apalagi dalam bermasyarakat. Macam-macam suku, macam-macam budaya, adat, agama. Tidak perlu lagi ada konflik antar suku karena beda suku tawuran, beda agama. Nah, ini yang lebih bahaya, beda agama sampai tawuran. Makanya ya kita harus santun ramah pada semua golongan, suku, ras, agama itu. Kita berpedoman kepada ajaran Islam lah, bagaimana Islam itu memandang perbedaan itu. Perbedaan itu adalah rahmat, bukan menjadi bencana atau permusuhan. Nah, khusus dalam beragama kita harus toleran. Toleran itu artinya menghormati agama lain untuk menjalankan ibadah. Silakan, saya nggak mengganggu. Tapi jangan pula kita mengajak, yuk ke masjid, nah itu nggak boleh. Itu bukan toleran namanya. Atau kitanya mau beribadah ke gereja, nah itu nggak toleran namanya.
mencampur adukkan ajaran. Natalan bersama, yuk udah. Miliknya orang Kristen aja udah Natalan. Orang Islam nggak usah ikut Natalan. Nggak perlu juga orang Kristen pas Idul Fitri datang ke rumah kita ngucapin hari raya Idul Fitri. Nah ini ajaran agama, jangan dicampur adukkan. Tapi kalau urusan keduniaan silahkan. Gotong royong, bangun sekolah, bersihin gorong-gorong, udah bakti, arisan, atau secara muamalah belanja sama orang Kristen ya boleh-boleh aja. Ya, berkawan dengan orang Kristen boleh-boleh. Tapi kalau udah urusan akidah, urusan ibadah, jangan kebablasan. Itu bukan toleran namanya, tapi pencampur aduan ajaran. Ini udah pas kemarin. Jadi keanekaragaman itu sangatlah penting di Indonesia ini yang pluralistik sehingga eh, tidak menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya peran agama menjadi sangat dipertanyakan kalau dia terjadi konflik etnis, konflik kultur, konflik agama, atau yang kita kenal konflik sara. Sara ya. Sara apa sara? Maka dalam menyikapi kita hidup yang bermacam-macam keberagaman itu, kita harus tidak egois ya. Tidak egois itu maksudnya hanya cara saya aja, hanya suku saya aja yang diakui, hanya golongan saya aja. Sedangkan lain mengucilkan kan gitu. Kita boleh menganggap diri kita benar, tapi jangan menyalahkan orang lain. Bisa jadi, ya orang lain juga benar. Bisa jadi kita yang salah. Nah, itu kan jadinya enak hidup ini. Kalau ngerasa bisa jadi kita salah, jangan nganggap terus benar terus. Itu dia. Kita nanti lanjutkan 3 bab lagi, 7, 8, 9 selesai. Maka kita jeda dulu ke